Bab 3561 Satu orang berperang. Bocah tercela, apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? Pisau panjang berdarah di tangan Raja Sura diarahkan ke Ye Bufan, dengan niat membunuh di matanya. Ayo bertarung, aku takut padamu. Xiao Qing mengerutkan bibirnya dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan tongkat besar itu. Saudara Ye, bunuh orang tua ini dan selamatkan dia dari sikap sombong. Dia sudah sangat suka berperang, bersembunyi di balik penghalang sepanjang waktu membuatnya sangat tidak bahagia. Situ Dianmo berkata, Xiao Fan, jika kita mengumpulkan orang-orang dari 3 surga bersama-sama, kita tidak akan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Sekarang kekuatan kedua belah pihak sedang surut dan mengalir. Di pihak Ye Bufan, ketiga surga memiliki total dari ada 7 puncak Raja Abadi, ditambah Situ Dianmo dan Ye Erlang. Ada 11. Adapun klan Blood Sura, dulunya ada 10 Raja Abadi Puncak, tapi sekarang Suegang telah terbunuh, masih ada 9 yang tersisa. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan, klan Sura memiliki banyak Raja Abadi, sehingga masih memiliki keunggulan tertentu. Ye Bufan secara alami sangat jelas tentang hal ini. Jika dia bertarung sampai mati, bahkan jika timnya menang pada akhirnya, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Dia tidak ingin wanitanya terluka, dan pada saat yang sama, dia tidak ingin melemahkan kekuatan 3 langit. Bagaimanapun, orang-orang ini akan memerintah surga yang lebih rendah di masa depan dan menjamin keselamatan kerabat mereka yang telah naik, sehingga mereka tidak akan berperang sampai mati kecuali benar-benar diperlukan. Tidak perlu, kamu tinggal di sini saja, aku bisa sendiri. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia keluar dari penghalang dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Raja Sura. Ayolah, bukankah kamu bilang ingin melawanku? Jangan takut. Semua orang kaget, termasuk Raja Sura menjadi serius, dan masih sendirian. Hua Bingyu dan yang lainnya juga terkejut. Saat mereka hendak mengikuti mereka keluar, mereka mendengar transmisi suara Ye Bufan. Jangan bergerak. Aku punya pengaturanku sendiri. Orang-orang ini ragu-ragu sejenak, tapi karena percaya pada Ye Bufan, mereka akhirnya tetap diam. Namun, masing-masing dari mereka sudah memegang senjata di tangannya, dan dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk bergegas keluar dan bertarung kapan saja. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Niat membunuh Raja Sura sangat kuat, tapi sebelum dia bisa mengangkat pedang berdarah di tangannya, awan gelap sudah terbentuk di udara dan guntur bergemuruh. Ye Bufan secara alami tidak akan melakukan hal seperti memukul telur ke batu. Saat dia keluar, dia sudah mulai menjalankan kultivasinya dengan gila-gilaan, memanggil bencana guntur yang memusnahkan. Apa ini? Raja Sura menatap awan petir di udara dan terkejut. Dia tahu tentang bencana petir, tapi dia belum pernah melihat bencana seperti ini sebelumnya. Sekarang Ye Bufan menyerang Luo Agung Abadi dari Yang Abadi, dan kesengsaraan guntur ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Awan petir hitam itu seperti dasar pot, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Guntur ilahi pemusnahan yang kental seperti naga jahat yang bergegas keluar dari neraka, berguling-guling, siap memilih dan melahap siapapun kapan saja. Apakah kamu mencoba menakutiku dengan guntur? Silakan bermimpi, aku akan membunuhmu dulu. Shuro tinggi berbaju merah bergegas ke sampingnya. Ada 3 garis emas di dahinya baru saja terbunuh. Bersikaplah baik. Sekarang orang pertama yang bergegas adalah membalaskan dendam temannya. Menurutnya, dengan kekuatannya yang kuat, dia tidak perlu khawatir dengan petir. Tapi begitu dia bergerak, awan petir di langit mengeluarkan ledakan guntur yang menggemparkan bumi, yang sepertinya membuat dia marah. Jalan surga mempunyai aturannya sendiri, jika seseorang yang mengatasi kesengsaraan menyerang seseorang tanpa izin, itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap jalan surga. Oleh karena itu, ketika Ye Bufan sedang mengalami kesengsaraan sebelumnya, bahkan Raja Abadi Donghua hanya bisa menonton tanpa daya dari samping, dan tidak akan berani mengambil tindakan sampai kesengsaraan guntur selesai. Shuro berpakaian merah di depannya melanggar aturan surga. Tiba-tiba terdengar suara guntur, dan petir hitam tebal menyambar kepalanya. Ini,
Merasakan kekuatan Dewa Petir Kepunahan, Sura berbaju merah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia belum pernah melihat guntur sekuat itu sebelumnya, dan itu membuatnya merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada Ye Bufan, dan buru-buru berbalik, menebas guntur dengan pedang berdarah di tangannya, berharap untuk menghindari bencana ini. Boom! Terdengar suara keras yang mengguncang bumi, dan guntur hitam menghantam Sura merah dengan keras. Guntur dapat mengalahkan kejahatan. Klan Blood Sura awalnya mempraktikkan mantra kejahatan gelap, dan kekuatan guntur adalah musuh terbesar mereka. Selain itu, apa yang Ye Bufan alami sekarang adalah kesengsaraan guntur abadi yang besar, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shuro berpakaian merah ini memiliki 3 garis emas di dahinya. Kekuatannya sebanding dengan mendiang Raja Abadi, tapi dia masih tidak bisa menahan guntur Dewa Pemusnahan di depannya. Di bawah kekuatan guntur yang sangat besar, seluruh orang terlempar ke belakang puluhan kaki, dan ketika dia mendarat di tanah, dia telah sepenuhnya berubah menjadi arang hitam. Embusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan Shuro berpakaian merah yang baru saja mengancam orang lain berubah menjadi abu hitam di seluruh langit, dan bahkan jiwanya terpotong-potong. Ini, semua orang ketakutan saat ini. Bencana petir macam apa ini? Hal ini terutama berlaku untuk klan Blood Sura. Baru saja, ada beberapa orang yang siap untuk bergegas maju dan mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera mundur. Orang-orang seperti mereka dapat bertahan dari turbulensi ruang angkasa, dan mereka masih memiliki penglihatan dasar. Bagaimana mereka berani memprovokasi kekuatan bencana yang mengerikan ini? Raja Sura tampak murung, kaget dan marah. Mereka telah mengembara selama puluhan ribu tahun dan telah melihat kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat kekuatan guntur yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama, salah satu anak buahnya meninggal, yang membuatnya sangat marah. Dia ingin segera membunuh orang di depannya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan saat ini. Hahaha, apa kabar? Apakah kamu merasa baik? Ayo, datang dan pukul aku. Ye Bufan menyerap guntur Dewa Pemusnahan dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Raja Sura tampak murung, dia tidak mengerti mengapa umat manusia ini tampaknya tidak kuat, tetapi ia tidak takut dengan guntur hitam ini. Nak, aku mengerti betapa sombongnya kamu, aku tidak percaya kamu selalu bisa berada di bawah perlindungan kesengsaraan guntur. Menghadapi Dewa Guntur Pemusnahan, dia akhirnya memilih untuk berkompromi dan menunggu sampai umat manusia menyelesaikan kesengsaraan sebelumnya mengambil tindakan. Tidak, bukankah kamu sombong? Ayo, datang dan pukul aku. Kata Ye Bufan sambil bergegas menuju Raja Sura dengan gigi dan cakarnya terbuka. Kamu, Suehe mengertakkan giginya dengan kebencian, tapi dengan contoh barusan, dia benar-benar tidak berani memprovokasi bencana yang sangat aneh ini. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia dapat memblokir guntur ilahi yang telah punah, jumlahnya akan semakin banyak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa dengan cepat menghindar ke belakang. Hahaha, sungguh pengecut. Ye Bufan bergegas menuju Blood Sura di sebelahnya sambil mengatasi kesengsaraan. Bahkan Raja Sura hanya bisa menghindari serangannya untuk sementara, dan orang-orang ini tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Kemudian pemandangan mengejutkan muncul. Klan Blood Sura, yang baru saja dengan panik menyerang formasi pelindung gunung, kini dikejar dan melarikan diri. Bab 3562, terhubung satu sama lain. Melihat pemandangan ini, Raja Sura mengertakkan gigi karena kebencian. Aku sudah mengingat semuanya. Setelah anak ini melewati masa kesusahan besar, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian sesegera mungkin. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Blood Sura yang lain juga marah dengan mata mereka yang menyemburkan api, tapi apa bisakah mereka melakukannya? Saat ini mereka hanya bisa bersembunyi di Tibet. Ye Bufan sedang bermain dengan Blood Sura ini sambil selamat dari kesengsaraan, terus-menerus menggunakan kekuatan Dewa Kepunahan untuk melemahkan keterampilan binaraga Dewa Petirnya. Feng Wuji dan yang lainnya telah memperhatikan pergerakan di sini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat Lei Jie.
Anak ini benar-benar mengatasi kesengsaraan Guntur yang memusnahkan. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka berasal dari domain Zongtian dan Sekte Pedang Sifang, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengatasi kesengsaraan Guntur yang memusnahkan. Awalnya itu hanya keberadaan yang legendaris, tapi aku tidak menyangka itu akan benar-benar muncul di hadapanku hari ini. Ketika bencana Guntur kepunahan tingkat kelima jatuh, Ye Bufan tidak bisa lagi menyerapnya dengan teknik pembentukan tubuh Dewa Petir. Kemudian dia diam-diam mengeluarkan 2 labu petir dan menaruhnya di lengan bajunya, menghilangkan semua kelebihan kekuatan petir. Kekuatan senjata abadi tingkat atas sungguh menakjubkan. Ini jauh lebih kuat daripada senjata abadi tingkat tinggi sebelumnya. Senjata ini dapat dengan mudah mencapai kesengsaraan Guntur tingkat ke-7. Saat badai petir berlalu, tubuh Ye Bufan bersinar dengan cahaya keemasan samar, dan kemudian mulai terserap ke dalam tubuhnya. Alam tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, alam terakhir dari teknik latihan tubuh Dewa Petir. Hari ini, Ye Bufan telah mencapai alam tubuh emas abadi tingkat pertama, dan dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia cukup untuk bersaing dengan Raja Abadi awal. Hahaha, ayolah, majulah lebih keras. Merasakan betapa kuatnya dia, Ye Bufan menengadah ke langit dan tertawa. Gemuruh. Kesengsaraan Guntur di udara sepertinya merasakan provokasinya, dan kesengsaraan Guntur tingkat ke-8 turun. Ye Bufan dengan panik menyerap kekuatan Guntur lagi. Tubuh emas tak terpatahkan yang baru saja dia masuki menjadi semakin stabil, dan dia bahkan mengambil langkah kecil ke depan. Dia memeriksa labu Guntur. Meskipun belum penuh, masing-masing labu sudah lebih dari setengah penuh. Menyerahkannya segera setelah itu bagus, Ye Bufan dengan panik mengedarkan Chaos Immortal Yuan, menerobos kemacetan Grid Immortal, melangkah ke Grid Luo Immortal, dan mengakhiri kesengsaraan ini. Jika dia mengorbankan labu Guntur lagi, dia bisa selamat dari kesengsaraan Guntur ke-9, tapi dia tidak ingin melakukan itu. Samar-samar, dia merasa Feng Wuji dan yang lainnya sedang mengamati secara diam-diam, dan lebih baik menyembunyikan kartu asnya sebanyak mungkin. Seperti sebelumnya, ketika tingkat kultivasinya menembus, awan guntur di udara mengeluarkan guntur yang tidak diinginkan, dan kemudian dengan cepat menghilang. Kaki Ye Bufan mendarat di tanah, dipenuhi kegembiraan karena dia akhirnya memasuki alam Daluo Immortal. Meski baru tahap awal, dengan kekuatan Chaos Immortal Yuan, itu sudah cukup untuk melawan yang kuat di tahap awal Raja Abadi. Setelah dia benar-benar menyerap kekuatan Guntur di labu Meteor Guntur, dia seharusnya mampu melawan mendiang Raja Abadi dan bahkan Raja Abadi Puncak dengan tubuh fisiknya yang kuat. Nak, apakah kamu sudah menyelesaikan kesengsaraan Gunturmu? Sambil mengaum, Raja Sura, yang bersembunyi di dekatnya, bergegas mendekat. Mengikuti di belakang adalah para Blood Sura yang tersisa, mengelilingi Ye Bufan di tengah. Mereka baru saja dikejar oleh Ye Bufan, dan mereka sudah penuh amarah. Raja Sura Suehe mengangkat pedang berwarna merah darah di tangannya dengan niat membunuh. Nak, mati saja. Ye Bufan tertawa keras, dasar orang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah, dan terjadilah kilat, guntur, dan api di sekelilingnya. Kekuatan guntur bercampur api membentuk perisai besar, langsung menutupi seluruh klan Blood Sura. Apakah ini formasi? Raja Sura dan semua bawahannya sangat ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan formasi ini terlalu kuat. Mereka awalnya adalah biksu jahat, dan guntur serta api memiliki efek penekan yang besar pada mereka. Di puncak gunung setengah mil jauhnya, Feng Wuji mencibir di wajahnya, memperhatikan Ye Bufan dikelilingi oleh Blood Sura, menantikan untuk melihat akhir menyedihkan pihak lain dipotong berkeping-keping dengan 1000 pedang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hasilnya benar-benar berbeda dari yang diharapkan. Lawan benar-benar mengaktifkan formasi, dan itu sangat kuat, setidaknya level ke-9. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia mengatur formasi di sini? Kenapa kita tidak tahu? Kenapa Blood Sura tidak menyadarinya? Wajahnya penuh ketakutan dan hatinya penuh kebingungan untuk mengetahui master formasi abadi tingkat 9 sangatlah langka, bahkan di domain Zongtian.
Menyiapkan formasi adalah perkara yang sangat rumit. Kapan lawan mengatur formasi? Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari perhatiannya sendiri? Mereka terkejut, begitu pula Sungai Darah. Lokasi Blood Surah saat ini berada di luar gerbang Gunung Sekte Pedang Liu Guang, dengan area yang luas sebelumnya. Dan karena dia menjebak gerbang gunung dan memblokir semua orang di dalam, dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk datang ke sini untuk membentuk formasi. Hal yang paling penting adalah meskipun formasi di depan Anda sangat kuat, ini berbeda dari formasi pelindung gunung yang murni defensif, dan jangkauannya terbatas. Diameternya jaraknya ribuan kaki. Bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa dia baru saja tiba di sini? Ye Bufan tersenyum tipis, bagaimana? Bukankah ini kejutan? Tentu saja, semua ini bukan kebetulan, tapi semua direncanakan dengan matang. Ketika Blood Surah menyerang secara berkelompok, dia sudah memiliki ide di benaknya. Memilih kelompok Suegang terlemah untuk serangan diam-diam, pada saat Situ Dianmo dan yang lainnya mengambil tindakan, dia diam-diam melepaskan kedua penganut Tao itu dan menggunakan metode tembus pandang untuk menyelinap keluar dari formasi pelindung. Dan saat itulah perhatian semua orang terfokus pada formasi pelindung gunung, Suegang dan yang lainnya, dan tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di luar. Bahkan setelah insiden itu berakhir, klan Blood Surah yang marah telah dengan panik menyerang formasi pelindung gunung, tanpa menyadari formasi tersebut diatur secara diam-diam di sekitar mereka. Tentu saja, kedua penganut Tao itu tidak terlalu dekat dengan mereka, tetapi memilih posisi yang sedikit lebih jauh, jika tidak, mereka pasti akan ketahuan. Ketika formasi abadi pengikat api guntur telah diatur sepenuhnya, kedua tubuh Tao menghilang langsung ke dalam kehampaan tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah Ye Bufan meningkatkan level kultivasinya, dia pergi keluar untuk bertahan dari kesengsaraan. Apa yang baru saja dia lakukan sepertinya adalah sebuah provokasi. Namun nyatanya itu hanya untuk memperkenalkan Shuro Darah ini ke lokasi formasi. Raja Surah yang marah dan yang lainnya tidak memikirkan hal ini sama sekali. Mereka hanya menantikan akhir dari kesengsaraan dan membunuh Ye Bufan dalam satu gerakan untuk membalas darah dan kebencian. Semuanya saling berhubungan, dan desainnya begitu indah sehingga mengarah pada hasil yang kekinian. Formasi abadi jimat api guntur hari ini dipenuhi dengan guntur dan api. Tidak hanya orang-orang ini benar-benar terperangkap di dalam, tetapi kesadaran Feng Wuji dan yang lainnya juga terputus sepenuhnya, dan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Umat manusia tercela, bukankah kamu hanya formasi yang rusak? Aku tidak percaya kamu bisa menahan Blood Surahku yang mulia. Aku harus membunuhmu. Dengan raungan, Blood Surah bergaris kedua naik ke udara bersama pedang panjang berdarah di tangannya. Dengan aura jahat yang luar biasa, dia menebas ke arah Ye Bufan. Bab 3563, berani dan tidak takut mati. Idiot, Ye Bufan berkata dengan sedikit nada meremehkan. Sekarang formasi pengikat abadi api guntur telah selesai, dia telah mengambil inisiatif mutlak. Bagaimana dia bisa peduli dengan darah kecil Shuro bertanda kedua yang kekuatannya sangat ditekan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan selusin petir tebal menghantam Blood Surah. 1, 2, dan 3, dengan gemuruh guntur, ketika pria itu mendarat di tanah, dia telah dipotong-potong, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Meskipun dia masih hidup, dia terluka parah, dan bahkan pedang berdarah itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan guntur. Klan Blood Surah awalnya kejam dan haus darah, dan sangat kejam. Namun, mereka tidak menyerah pada saat ini, dan lebih dari selusin orang naik ke udara. Sangat disayangkan bahwa dalam formasi ini, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan guntur dan api yang dapat dikendalikan oleh Ye Bufan. Tak lama kemudian, belasan orang ini juga terjatuh ke tanah, tidak berbeda dengan yang barusan. Ini, merasakan kekuatan formasi ini, ekspresi Raja Surah menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia bisa menang pada akhirnya, itu pasti akan menjadi kemenangan yang menyedihkan, yang tidak mampu diraih oleh klan Blood Surah.
Dia memegang pisau panjang dan menekan kebencian dan kemarahan di hatinya. Ras manusia, bagaimana dengan pembicaraan damai kita? Selama kamu membiarkan kami pergi, klan Blood Suraku akan segera pergi dari sini dan pergi ke tempat lain. Menurut ide Suehe, selama dia mempertahankan kekuatannya, dia juga bisa taklukkan dunia di tempat lain. Dengan energi darah yang cukup, klan Blood Sura dapat dihidupkan kembali. Sayangnya pikirannya terlalu bagus. Ye Bufan menghabiskan begitu banyak pemikiran dan akhirnya menjebak mereka. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Pembicaraan damai. Ingin pergi. Hanya bermimpi, kamu tidak layak sama sekali. Sekarang seluruh wilayah langit bawah berada di bawah kendali Ye Bufan. Bagaimana mungkin membiarkan orang-orang ini melakukan kejahatan? Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan celah terbuka di formasi luar. Jin Meyer, Situ Dianmo, dan Suan Yuan Linglong masuk, lalu menutup lagi. Bentuknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di bawah penindasan formasi abadi pengikat api guntur, bahkan Raja Surasuhe tidak dapat mengerahkan bahkan setengah dari kekuatannya, yang paling setara dengan mendiang Raja Abadi. Dalam hal ini, meskipun hanya ada 3 Jin Meyer dan lainnya, mereka memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, dan mereka masih dalam formasi. Bunuh. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan dengan kilatan cahaya pedang di tangan Suan Yuan Linglong, darah sura bergaris kedua tidak jauh darinya dipenggal. Jiwa itu terbang keluar dan dibawa pergi oleh botol pemurnian iblis. Setelah Ye Bufan mengalami begitu banyak masalah, secara alami tidak mungkin melepaskan jiwa klan Blood Sura. Ini adalah harta yang sangat besar baginya. Masih ada 81 ahli tingkat Raja Abadi di depannya. Jika dia memasukkan seluruh jiwanya ke dalam botol pemurnian iblis, dia bisa melangkah lebih jauh dan langsung bercita-cita menjadi Raja Abadi. Jin Meyer dan Situ Dianmo juga mengambil tindakan. Hampir dalam sekejap mata, 7 atau 8 darah sura jatuh di tempat, dan seluruh jiwa mereka dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Sialan, jangan terlalu sering menindas orang lain. Raja Sura meraung marah, matanya merah darah, dan niat membunuhnya sangat besar. Ye Bufan tersenyum tipis, kaulah yang pantas mati. Kalian para biksu jahat seharusnya tidak ada di dunia ini. Ayo kita lakukan bersama-sama dan potong formasi ini. Raja Sura meraung, dan pedang berdarah di tangannya menunjuk ke arah pengikat api guntur formasi abadi terjadi. Di belakangnya, lusinan Blood Sura berpakaian merah melakukan hal yang sama, menggunakan seluruh kekuatan mereka bersama-sama, berharap untuk menerobos formasi ini dengan kekuatan kasar. Sangat disayangkan bahwa mereka masih meremehkan kekuatan formasi tingkat 9. Meskipun serangan orang-orang ini sangat kuat, mereka masih diblokir oleh formasi abadi pengikat guntur dan api. Dan hanya dalam waktu singkat, 3 atau 4 Blood Sura berpakaian merah mati di tangan Jin Meyer dan lainnya. Umat manusia tercela, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Shuro darah bertanda 4 mengeluarkan raungan marah, dan kemudian aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Tidak, kembali. Ekspresi Ye Bufan berubah drastis. Dia menyadari bahwa pihak lain sedang mencoba mengungkapkan jiwanya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menarik Jin Meyer dan 3 lainnya kembali. Pada saat yang sama, darah sura bertanda 4 naik ke udara dan menabrak langsung ke formasi abadi pengikat api guntur. Boom! Saat seluruh tubuhnya bertabrakan dengan guntur dan api, jiwanya langsung meledak. Shuro darah bertanda 4 setara dengan Raja Abadi tingkat puncak. Kekuatan penghancuran diri jiwa dapat dibayangkan. Menyusul suara keras yang mengguncang bumi, arus udara yang deras menyapu, merobek penghalang yang dibentuk oleh formasi abadi pengikat api guntur dengan gila-gilaan. Harus dikatakan bahwa serangan bunuh diri semacam ini masih sangat efektif. Selain itu, jiwa orang ini sangat kuat sehingga dia dapat langsung melubangi formasi. Cepat, teriak Suehe keras, mengabaikan kesedihan atas kematian bawahannya, menyerukan klan Blood Sura untuk melarikan diri dari celah formasi. Namun pada saat ini, aura kehancuran yang kuat tiba-tiba datang dengan sangat deras. Guntur hitam muncul di udara, bercampur dengan api hijau, memenuhi celah sepenuhnya dalam sekejap mata. Segera setelah tempat ini ditutup,
lebih dari selusin blood sura menabraknya. Boom! Guntur mengguncang langit, dan nyala api membumbung tinggi. Kombinasi guntur hitam dan api hijau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Darah sura itu langsung terhapus oleh guntur dan api, dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Ini, darah sura yang tersisa berhenti seketika, dengan ketakutan di wajah mereka. Guntur hitam yang baru saja mereka lihat persis sama dengan guntur dewa kepunahan ketika Ye Bufan melewati kesengsaraan. Dan nyala api hijau bahkan lebih kuat lagi, ini adalah api yang langka. Formasi abadi pengikat api guntur menambahkan dewa kepunahan guntur dan api hati langit dan bumi yang membara. Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, reaksinya cukup cepat, jika tidak, pasti akan menjadi masalah besar bagi Shuro darah ini untuk melarikan diri. Melihat terjebak lagi, mata darah Shuro ini dipenuhi dengan kekerasan dan kemarahan. Ayo lagi. Kali ini 3 Shuro darah bergaris 4 bergegas menuju formasi pemadaman abadi api guntur bergandengan tangan. Mereka bertiga jelas telah membalas kematian mereka dan meledakkan jiwa mereka seketika ketika mereka mencapai tepi formasi. Menurut ide mereka ingin menggunakan metode tersebut sekarang, melalui penghancuran jiwa mereka sendiri untuk memberikan cara bagi anggota klan mereka untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan bahwa mereka meremehkan formasi pengikat abadi guntur dan api, yang dicampur dengan dewa kepunahan guntur dan api hati langit dan bumi yang membara. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mengguncang jiwa mereka dengan penghancuran diri. Ada ledakan keras, dan 3 jiwa puncak tingkat Raja Abadi menampakkan diri mereka dengan proporsi yang menghancurkan bumi. Namun masih belum mampu mengguncang formasi di depannya. Energi kekerasan dengan cepat diimbangi oleh Dewa Guntur Kepunahan dan api jantung langit dan bumi yang membakar. Ye Bufan melihat semua ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Keberanian orang-orang ini tanpa rasa takut mati patut dipuji, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa dibiarkan bertahan hidup, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi alam surga bawah. Bunuh mereka. Dia melambaikan tangannya pada Jin Meyer dan yang lainnya lagi. Jika kita mengendalikan formasi abadi pengikat api guntur sekarang, kita dapat dengan mudah membunuh Shuro darah ini. Tapi di bawah guntur ilahi pemusnahan yang kejam dan api hati yang membara, tak satu pun dari jiwa darah Shuro ini yang bisa dipertahankan, yang benar-benar sia-sia. Bab 3564, Meraih Pujian. Sosok Situdianmo dan yang lainnya melintas ke depan dan mereka mulai membunuh klan Blood Sura lagi. Strategi mereka hampir sama dengan sebelumnya. Pada dasarnya, mereka akan memulai dengan klan Blood Sura dengan 1 dan 2 tato. Setelah orang-orang ini benar-benar dibasmi, mereka perlahan-lahan akan beralih ke tulang keras di belakang mereka. Namun, orang-orang ini pada awalnya jauh lebih lemah dari mereka dalam hal kekuatan, dan ditambah dengan penindasan formasi abadi pengikat api guntur, mereka bahkan tidak dapat menampilkan setengah dari kekuatan mereka. Pada dasarnya, satu gerakan pada satu waktu, dan 5 atau 6 orang tewas di tempat dalam sekejap mata. Dan Ye Bufan berdiri di dekatnya dan mengendalikan botol pemurnian iblis, mengumpulkan satu persatu tanpa melepaskan satu jiwa pun. Sialan, Raja Sura Suhe berdiri di sampingnya, matanya merah darah, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kembali ke dunia peri bersama rakyatnya, dia akan dapat membuka dunia baru, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung menuju kehancuran. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret mereka ke neraka bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil jiwa kita dan bertarung dengan mereka. Suehe meraung, dan aura di tubuhnya melonjak dengan liar, jelas meledakkan jiwanya sendiri. Klan Blood Sura lainnya, dalam keputusasaan yang ekstrim, juga mengikuti, meninggalkan Situdianmo dan yang lainnya, dan bergegas menuju Ye Bufan bersama. Di mata mereka, hal yang paling dibenci adalah umat manusia di depan mereka. Klan Blood Sura dihancurkan oleh tangannya. Pada saat ini, semua sisa darah Sura bergegas menuju Ye Bufan dengan gila, meledakkan jiwa mereka pada saat yang sama, mencoba menyeretnya sampai mati bersama. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah, dan segalanya di luar dugaannya.
Saya berpikir bahwa dengan menjebak orang-orang ini dengan formasi abadi pengikat guntur dan api, saya dapat membunuh mereka satu persatu untuk mendapatkan jiwa, menyempurnakan pil Shenyuan, dan meningkatkan kekuatan diri saya dan sekte pedang cahaya mengalir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Blood Sura akan begitu kejam, dan dalam keputusasaan yang ekstrim mereka semua memilih untuk meledakkan jiwa mereka. Menghadapi begitu banyak ahli tingkat Raja Abadi, dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dengan cepat mengerahkan kekuatan guntur dan api dalam formasi untuk membentuk perisai kuat di depannya. Gemuruh. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi meledakkan jiwa mereka, dan raungan keras terdengar, satu demi satu. Menghadapi kekuatan sebesar itu, bahkan Jin Meyer dan yang lainnya tidak berani bergerak maju dan mundur satu demi satu. Adapun Ye Bufan yang berada di tengah, perisai besar yang dibentuk oleh guntur dan api mengalami dampak yang gila. Untungnya, ini adalah formasi tingkat 9, dan pada saat yang sama disuntik dengan Dewa Guntur Kepunahan dan Api Hati Surga dan Bumi yang membara, dan bagaimanapun juga, ia mampu memblokir serangan gila ini. Ketika ledakan benar-benar hilang, sudah ada jurang maut di formasi abadi pengikat api guntur. Tapi barusan, tidak ada satupun klan Blood Sura yang masih hidup, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sebentar, berpikir sayang sekali di dalam hatinya, berapa banyak pil esensi ilahi ini. Tapi tidak mungkin, sampai sekarang tidak ada ruang untuk perubahan. Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Jin Meyer dan 3 orang lainnya segera bergegas, menatapnya dengan prihatin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Bufan melambaikan tangannya, sambil diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Untungnya, itu berada dalam formasinya sendiri. Untungnya, dia telah menggunakan Dewa Guntur Kepunahan dan Api Hati Langit dan Bumi yang membakar tanpa syarat apapun. Meskipun saya tidak mendapatkan semua yang saya inginkan, saya masih mendapatkan sesuatu. Setelah menghitung, saya mendapatkan total 18 pil Shenyuan. Yang menarik adalah ramuan ini memiliki level yang relatif rendah, dan yang terbunuh biasanya adalah Shuro darah dengan baris pertama dan kedua. Dengan selera Chaos Immortal, pil tingkat ini tidak lagi berguna baginya, dan harus diserahkan kepada orang lain di Sekte Pedang Cahaya Mengalir untuk digunakan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melepaskan formasi. Saat ini, Hua Bingyu dan yang lainnya sudah menunggu di luar. Semua orang di Sekte Pedang Liu Guang melihat ke ruang kosong di belakang mereka. Tidak ada lagi Blood Sura. Semua orang memandang Ye Bufan dengan mata penuh kekaguman. Itu adalah 100 ahli tingkat Raja Abadi yang dimusnahkan dari dunia abadi dengan cara ini. Tidak ada yang akan mempercayainya, tapi pria di depannya melakukannya dengan mudah. Oke, ayo kembali. Ye Bufan melambaikan tangannya dan hendak memimpin semua orang kembali ke Sekte Pedang Liu Guang. Tiba-tiba 4 sosok bergegas ke arahnya. Mereka adalah 4 orang dari Sekte Pedang Sifang. Setelah mendarat, mereka mengepung Ye Bufan tengah. Feng Wuji bertanya dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu yang baru saja mengatur formasi?" Ye Bufan selamat dari malapetaka dan menghilangkan kekhawatiran pribadinya. Selain itu, dia juga mengetahui rahasia tuannya, dan suasana hatinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tersenyum sedikit, "Ya, saya melakukannya." Feng Wuji berkata lagi, "Di mana orang-orang dari klan Blood Sura?" Beberapa dari mereka telah memata-matai pergerakan di sini dengan indera spiritual mereka, tetapi ada guntur dan formasi abadi pengikat api. Sekarang, kesadaran spiritual tidak dapat menembus, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika mereka melihat formasi dibongkar, Ye Bufan dan yang lainnya keluar, tetapi tidak ada Blood Sura yang menghilang, yang sangat mengejutkan mereka. Misi yang diberikan kepada mereka oleh si Fang Jian kali ini adalah untuk membantu Xia Tianyu selamat dari bencana ini, tetapi mereka tidak melakukan apapun ketika datang ke sini. Kalau saya kembali seperti ini saja, saya khawatir saya bahkan tidak bisa memberikan penjelasan, apalagi pujian. Jadi Feng Wuji segera mendapat ide. Selama dia datang ke sini, membawa kembali beberapa mayat klan Blood Sura, dan mengatakan itu adalah kontribusinya sendiri, tidak ada yang akan meragukannya sama sekali.
Apalagi antara langit menengah dan bawah, berita tidak mengalir lancar, dan tidak ada yang akan membeberkan kebohongannya. Karena itu, mereka berempat mendiskusikannya dan bergegas, hanya untuk mendapatkan pujian karena memetik buah persik. Meskipun Ye Bufan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia menebak dan tersenyum. Apa itu klan Blood Sura? Aku tidak tahu. Apa itu? Apakah mereka orang-orang yang kamu bawa dari alam surga tengah? Kamu, Feng Wuji tidak menyangka pihak lain akan menjawabnya seperti ini, dan ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Nak, kenapa kamu berpura-pura bingung? Jian Wuhen berkata dengan marah, jangan mengira kita tidak tahu. Kita bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Kembalinya klan Blood Sura adalah malapetaka yang diprediksi oleh para dewa, pemimpin sekte Tiandao. Anda tidak dapat menyembunyikannya bahkan jika Anda mau. Apakah kamu melihatnya? Tidak mungkin, kan? Ye Bufan tampak terkejut, saya ingat kalian berempat datang ke bawah surga untuk tujuan ini. Untuk membantu kami selamat dari bencana ini, jika klan Blood Sura benar-benar muncul seperti yang Anda katakan. Anda pasti akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya kamu. Petik 2. Jian Wuhen awalnya marah, tetapi segera terdiam oleh kata-kata ini. Mereka dengan jelas melihat kembalinya klan Blood Sura, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Mereka berdiri di samping dan menyaksikan harimau bertarung, berharap akhirnya mengambil keuntungan dan memetik buah persik. Awalnya saya mengira Ye Bufan dan Sekte Pedang Liu Guang akan dibantai oleh klan Blood Sura, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan langsung membunuh Blood Sura, membuat mereka benar-benar lengah. Masalahnya sudah dijelaskan di sini, tapi begitu diungkapkan, mereka berempat merasa malu. Feng Wuji tampak murung, nak, berhenti bicara omong kosong dan segera beritahu kami di mana klan Blood Sura berada. Kami ingin melihat orang-orang hidup dan mayat mati. Kami tidak bisa membiarkan mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup dan mengancam keselamatan mereka, dunia peri. Bab 3565, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ye Bufan melirik mulutnya dan menatap Jian Wuhen dengan mengejek. Orang tua, kamu tidak terlalu muda, kan? Setelah hidup bertahun-tahun, tidak bisakah kamu memiliki martabat? Demi keselamatan dunia abadi, dengan level yang begitu tinggi, mengapa kamu pergi ke sana? Sekarang itu kami telah menyelesaikan klan Blood Sura, Anda tanpa malu-malu datang ke sini untuk memetik buah persik, tetapi Anda sangat percaya diri. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian. Lidah tajam, memberimu satu kesempatan terakhir. Atau jangan serahkan. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar. Belum lagi klan Blood Sura telah sepenuhnya dimusnahkan dari dunia peri, dan bahkan jika tidak ada yang tersisa, tidak mungkin dia menyerahkannya kepada 4 orang di depannya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Jian Wuhen membalik pergelangan tangannya, dan pedang perunggu kuno muncul di telapak tangannya dan menyerang langsung ke arah Ye Bufan. Mereka telah mengamati secara diam-diam sebelumnya dan memastikan bahwa kekuatan Ye Bufan yang sebenarnya tidak kuat. Alasan mengapa dia mampu mengalahkan klan Blood Sura adalah mengandalkan formasi dan berbagai konspirasi. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, selama lawan melakukan serangan mendadak dan lawan tidak punya waktu untuk mengatur formasi, mereka pasti bukan lawannya. Jin Meyer berdiri di samping Ye Bufan dan sudah bersiap. Ketika dia melihat lawan menghunus pedangnya, tombak pendek di tangannya langsung menusuk. Senjata dan pedang saling beradu, dan kedua pria itu mundur satu demi satu, bertarung secara seimbang. Ayo kita lakukan bersama. Feng Wuji telah melihat Jin Meyer dan yang lainnya mengambil tindakan sebelumnya, dan tahu bahwa ini adalah 3 orang kuat di tingkat puncak Raja Abadi, dan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Jika Jin Meyer dan Jian Wuhen diizinkan bertarung, kami masih belum tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan sebelum pemenang dapat ditentukan. Prioritas utama adalah mereka harus membawa kembali klan Blood Sura untuk mendapatkan pujian, bahkan jika tidak ada mayat yang hidup. Jadi menurut perhitungannya, 3 orang menjerat Suan Yuan Linglong, Situ Dianmo dan Jin Meyer, dan 1 orang lagi mampu menjatuhkan Ye Bufan.
Orang-orang yang tersisa berpikiran sama. Dia memberi perintah dan Ling Yanqi serta Qiu Changli bergegas maju bersama. Keduanya menunjuk langsung ke situ Dianmo dan Suanyuan Linglong, sementara esensi abadi Feng Wuji langsung meraih Ye Bufan dengan tangan besarnya. Minggir, Xiao Qing berteriak dengan marah, meninju, dan menghadapi tangan besar Xian Yuan. Pedang pembunuh abadi membelah langit, dengan cahaya pedang yang tajam, mengarah langsung ke dada Feng Wuji. Keduanya telah bekerja sama dengan sangat baik selama periode ini, tetapi kali ini mereka menghadapi orang kuat di level puncak Raja Abadi, dan kekuatan mereka masih lebih lemah jika dibandingkan. Feng Wuji mendengus dingin, meraihnya lagi dengan tangan kirinya, dan menghancurkan cahaya pedang Leng Qingqiu menjadi beberapa bagian. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak kasat mata mengguncang lawannya ke belakang. Tinju Xiao Qing bertabrakan dengan tangan besar Xian Yuan. Dia memukul 3 kali berturut-turut dan nyaris tidak berhasil menangkapnya, tetapi seluruh tubuhnya terguncang dan terbang ratusan kaki jauhnya. Nak, coba aku lihat siapa yang bisa membantumu kali ini. Feng Wuji tampak galak dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi. Orang tua, keluar dari sini. Pada saat ini, sosok tinggi berdiri di depan Ye Bufan, memancarkan aura prasejarah, dan meninju. Itu adalah armor besi, Dewa Perang, yang datang. Setelah Ye Bufan melenyapkan klan Blood Sura, dia mengirimi mereka pesan untuk datang dan berkumpul. Ketika orang-orang ini datang ke sini, mereka baru saja melihat Sekte Pedang Sifang mengambil tindakan, jadi mereka segera bergabung dengan kelompok pertempuran. Pukulannya membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan bertabrakan dengan telapak tangan Feng Wuji dengan kuat. Keduanya berada di puncak Raja Abadi, dan keduanya adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat kecil, dan keduanya jatuh ke belakang dengan satu pukulan. Feng Wuji sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanya memiliki 3 Raja Abadi puncak. Mengapa yang lain muncul? Tapi sebelum dia bisa pulih, tangan besi Mokai telah mencapai punggungnya. Itu juga merupakan puncak dari God of War tingkat keempat, dan juga merupakan pukulan yang luar biasa, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Lebih mudah bagi Feng Wuji untuk mengalahkan Xiao Qing dan Leng Qingqiu sekarang, tetapi ketika dihadapkan dengan 2 Raja Abadi puncak yang bergabung, dia langsung panik. Dia buru-buru membalas dengan pukulan, tapi karena tergesa-gesa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sebagai Dewa Perang prasejarah, Mokai sangat kuat. Pukulan ini membuatnya terbang puluhan kaki jauhnya, tepat di depan armor itu lagi. Tai Jia terkekeh dan menendang dadanya dengan keras. Kali ini Feng Wuji tidak bisa menangkapnya. Esensi abadi pelindung tubuh ditendang berkeping-keping, seteguk darah muncrat, dan dia terbang kembali. Keduanya, Mokai, bekerja sama secara diam-diam, dan telah mempersiapkan tinju mereka saat ini. Mereka melepaskan 3 pukulan berturut-turut, yang semuanya mengenai punggung Feng Wuji. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Ketika Feng Wuji meninju untuk ketiga kalinya, Feng Wuji meledak ke langit yang penuh dengan daging dan darah. Tai Jia dan Mokai terlalu kuat, dan mereka menyerang secara tiba-tiba, membuat lawan lengah. Raja Abadi Puncak dikalahkan sepenuhnya dan tidak mampu melawan. Jiwa Feng Wuji keluar dengan panik, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, Leng Qingqiu menebas dengan pedangnya, menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping. Saat mereka bertarung di sini, 4 orang kuat dari wilayah langit gelap di sisi lain juga mengambil tindakan. Raja Hantu dan Sue Ruyan menerkam Jian Wuhen, sementara Luo Haiting dan Si Yue menyerang Qiu Changli. Jian Wuhen dan Jin Meier berimbang sebelumnya, tapi sekarang 2 Raja Abadi tiba-tiba ditambahkan ke dalam campuran, dan ahli tingkat puncak segera menjadi panik. Mereka cukup terkejut ketika melihat 3 ahli tingkat Raja Abadi Ye Bufan sebelumnya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa akan ada begitu banyak bala bantuan kuat di belakang mereka. Di masa lalu, wilayah langit bawah adalah eksistensi tingkat rendah di mata wilayah langit tengah. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang kuat di puncak Raja Abadi, yang kekuatannya tidak kalah dengan mereka sama sekali. Kaget atau tidak,
bagaimanapun juga Anda harus menghadapinya. Dia buru-buru berbalik, memblokir cakar hantu penghancur surga Raja Hantu dengan satu pedang, dan memukul mundur cambuk panjang berdarah yang berdarah seperti asap dengan satu pukulan. Tapi setelah menghalangi kedua pria itu untuk bergabung, dia tidak lagi mampu menghadapi Jin Meyer di belakangnya, dan ditembak di dada kiri dengan senjata pendek. Ah! Jian Wuhen meraung marah, penuh rasa sakit dan keengganan. Dia adalah orang yang sangat arogan. Dia tidak pernah menganggap serius alam surga bawah di masa lalu, dan kali ini dia datang dengan sikap merendahkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat ini pada akhirnya akan menjadi tempat pemakamannya. Sebelum dia selesai melolong, cakar kedua Raja Hantu menangkapnya. Dia meraih kepalanya dengan kuat dan menghancurkannya hingga berkeping-keping bersama jiwanya. Di sisi lain, Qiu Changli dan Xuan Yuan Linglong bertarung sengit, tetapi ketika Luo Haiting dan Si Yue bergabung, situasi pertempuran langsung berbalik. Sebelumnya, Gong Qingxuan sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 3, apalagi Qiu Changli. Jejak tangan iblis abadi Luo Haiting memukul bagian belakang jantungnya dengan keras, dan kemudian kepalanya dipenggal oleh pedang Xuan Yuan Linglong. Jiwa meluap begitu saja dan dihancurkan berkeping-keping oleh Si Yue. Ling Yanqi di sisi lain tidak pernah membayangkan 3 dari 4 orang akan terbunuh dalam sekejap mata. Saat ini, ia begitu ketakutan hingga tidak berani melanjutkan pertarungan dengan Si Tu Dianmo, sehingga ia segera berbalik dan lari.